Shalom, saudara yang Shalom. dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam mesbah keluarga. Dan kami berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama melakukan mesbah keluarga. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh masuk di ruang mesbah doa keluarga ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang hari atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala pertolongan, kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai mesbah doa keluarga ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, Tuhan melayakkan kami, dan Tuhan mengampuni serta menguduskan melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, urapi semua kami juga yang ada di rumah-rumah yang ikut mesbah doa keluarga ini ya Tuhan. Dan Engkau mengawal dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah semua peralatan boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami mengundang hadirat-Mu pada malam hari ini. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembahnya Dia. Dari semula Ya Yesus Tuhan, telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bapa, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ya, Bapa.
Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ini, untuk menguatkan hati dan pikiran kami ya Bapa. Berikanlah pencerahan kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami ucapkan selamat memasuki tahun 2022. Tahun di mana Tuhan memberikan gereja lokal kami tema, yaitu tahun paradigma yang baru. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang masih memprediksi bahwa tahun 2022 ini sebagai masa yang tidak pasti, ya, tidak stabil, kompleks, rumit. Bahkan banyak nabi Tuhan yang menubuatkan tahun 2022 itu adalah masa yang sukar. Dan banyak orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi tahun 2022 ini. Nah, sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa tahun 2022 tahun yang lebih baik dari tahun 2021. Amin. Nah, mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kasih Tuhan itu selalu baru tiap hari kepada kita. Dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Amin. Alasan yang kedua, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang, yang akan melanda seluruh dunia ini. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, kemudian yang berikutnya, alasan mengapa tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021. Tuhan akan meluputkan kita dan membentengi kita oleh karena kekuatannya. Amin. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, silahkan dibacakan. Ya, demikian firman Tuhan. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ya, jadi kunci untuk Tuhan meluputkan kita dan membentengi kehidupan kita adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah hati kita melekat kepada Tuhan atau kepada yang lain? Nah, kalau kita ingin diluputkan, ya, dibentengi kehidupan kita dari apa yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, maka hati kita harus melekat kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu masih teringat dengan cerita bagaimana Tuhan itu meluputkan umat Israel itu dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bagaimana mereka dikeluarkan dari Mesir, yaitu melalui tulah. Dan tulah ke-10 yaitu bahwa rumah daripada umat Israel yang ada tanda darah anak domba di ambang pintu rumahnya, maka yang namanya roh maut, ya, terhadap anak sulung itu akan melewatinya. Tetapi rumah orang-orang Mesir yang tidak ada tanda darah anak domba, maka anak sulungnya mengalami kematian. Nah, demikian juga kita, yang hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan dan membentengi
Meluputkan itu artinya menghindarkan. Hmm. Bisa terjadi ya resesi ekonomi, resesi yang lain sedang terjadi. Kemudian virus corona masih terjadi. Tuhan meluputkan kita, menghindarkan kita dari apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Nah, karena kasih Tuhan itu tidak berkesudahan dan tak habis-habis rahmatnya selalu baru tiap pagi. Sebab itu kita harus berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, kunci untuk kita berhasil dan beruntung pada tahun 2022 adalah kita mesti berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Amin. Tidak kepada kekuatan diri sendiri, tidak kepada rencana-rencana yang hebat dari diri sendiri, tetapi rencana-rencana Tuhan. Nah, apa yang terjadi jika kita berharap dan mengandalkan Tuhan? Nah, ada beberapa manfaat. Yang pertama, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Ya, boleh dibacakan dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, jadi orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Kekuatan barunya itu diumpamakan melebihi daripada kekuatan orang-orang muda, melebihi daripada teruna-teruna. Wah, itu luar biasa. Ya, ya. Jadi kekuatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang baru itu melebihi kekuatan anak-anak muda. Anak-anak muda dapat lelah, dapat lesu, dan teruna-teruna juga dapat jatuh tersandung. Tapi kalau Tuhan yang memberi kekuatan baru kepada kita di tahun 2022, maka dikatakan apa? Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Luar biasa. Luar biasa. Kekuatan yang Tuhan berikan. Kemudian berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Ya. Ini luar biasa kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Nah, yang kedua, apa manfaatnya jika kita berharap dan mengandalkan Tuhan di tahun 2022 ini? Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita yang berharap kepadanya. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya, kalau kita itu berharap dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada kita. Dan kalau Tuhan berkenan kepada kita, bisa jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan yang menopang dengan tangannya. Jadi bisa terpleset, bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan akan menopang kita. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, usaha kita bisa kena resesi, tetapi tidak sampai bangkrut. Ya, keluarga kita juga bisa kena resesi, tetapi tidak sampai berkekurangan. Tuhan akan cukupkan. Amin. Nah, ini contoh-contoh yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, manfaat yang ketiga, Tuhan akan memberkati kehidupan kita kalau kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, demikian firman Tuhan.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ya. Ini luar biasa ya. Ini ya, sangat luar biasa. Tuhan akan memberkati kehidupan kita yang mengandalkan Dia. Berkat itu bukan hanya sekedar uang, bukan sekedar penghasilan. Ya, damai sejahtera itu berkat. Sukacita berkat. Kebahagiaan itu berkat. Kesehatan itu berkat. Hubungan baik dengan sesama juga berkat. Jadi berkat itu sangat luas sekali pengertiannya. Tidak sekedar hanya penghasilan atau materi atau finansial ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Tapi yang berikutnya, manfaat daripada kita berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengajarkan kepada kita dan menunjukkan jalan-jalannya. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Ayat 8. Demikian firman Tuhan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Amin. Ya. Tuhan itu hendak mengajar dan menunjukkan jalan kepada kita. Apa yang harus kita tempuh? Karena Tuhan tahu tanpa jalannya banyak orang tersesat. Kenapa tersesat? Karena menggunakan cara-cara sendiri, pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri, pengetahuannya sendiri. Tapi ketika Tuhan yang menunjukkan jalannya, apa yang harus kita tempuh, maka kita selamat sampai tujuan. Kita diberkati sampai di tujuan. Nah, mari di tahun 2022 ini andalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Bimbingannya, berkat-berkatnya, sehingga perjalanan hidup kita tahun 2022 berhasil dan beruntung. Amin. Nah, mari kita akan berdoa bersama-sama agar Tuhan menolong kita untuk membangun paradigma baru. Ya, paradigma lama itu kan selalu berjalan dengan kekuatan diri sendiri, cara-cara sendiri, pengertian sendiri. Paradigma baru adalah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan cara-cara Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Nah, untuk yang pokok doa pertama, nanti istri saya yang akan mendoakan supaya Tuhan menolong kita memiliki paradigma yang baru. Nah, yang kedua, saya akan berdoa dan kita bersama-sama berdoa agar Tuhan juga menolong pemerintah kita memasuki masa yang baru ini, di mana pemerintah mampu menangani varian baru dari virus corona ini, mampu menangani berbagai resesi-resesi yang masih terjadi pada bangsa kita. Mari kita berdoa. Ya. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur Engkau pilih untuk setiap kami menjadi orang yang percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkenan menjadikan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, terus Engkau menuntun langkah-langkah kami ya Bapa ke dalam jalan-jalan-Mu. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah ditabur. Biarlah setiap firman yang sudah ditabur boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh merenungkan dan melakukannya, sehingga setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, kami berdoa di tahun yang baru ini, tahun paradigma yang baru,
biarlah setiap kami boleh berjalan mengandalkan Engkau, menanggalkan manusia lama kami, menanggalkan cara-cara berpikir dunia kami, menanggalkan cara-cara berpikir yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Biarlah di tahun paradigma yang baru ini Engkau memberikan tuntunan yang luar biasa. Biarlah setiap kami boleh mengarah kepada pemikiran dengan paradigma yang baru. Bapa, kami percaya di tahun paradigma yang baru ini kami boleh menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dengan hikmat Allah, dengan kasih Allah yang berlimpah-limpah, kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru. Biarlah Engkau yang terus berjalan di depan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat malam hari ini. Kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah bersama kami juga ya Bapa. Biarlah setiap saudara-saudara kami boleh mengerti akan firman ini dan merenungkan dan menjadi pelaku firman. Biarlah setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah terus belajar mengenakan paradigma yang baru di dalam mengasihi Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dan dengan hikmat Allah berjalan bersama Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, dalam rumah tangga, pekerjaan, semuanya Tuhan memberkati. Segala hubungan anak, suami, istri, semua Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, kami mohonkan kepada Engkau campur tangan terhadap pemerintahan kami dalam memasuki masa yang baru ya Bapa. Khususnya untuk percepatan dalam menangani varian daripada virus corona ini ya Bapa. Dan percepatan dalam menangani resesi-resesi yang masih terjadi. Bahkan bencana alam yang terjadi di beberapa tempat ya Bapa. Tuhan tolong pemerintahan kami, berikan hikmat dan pengetahuan, kecakapan, kecepatan dalam penanganan ya Bapa. Juga masyarakat dalam kedisiplinan melakukan protokol kesehatan. Itu yang terjadi. Bapa, berkatilah setiap kami yang bersama-sama di dalam mesbah keluarga ini. Apabila ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah tubuhnya, sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Firman-Mu berkata, oleh pilur-pilurnya kamu sudah sembuh. Sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan. Apabila ada yang mengalami kelemahan ya Tuhan, mereka mengalami letih lesu dan berbeban berat karena keadaan yang terjadi. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada mereka. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, kita akan berjumpa kembali dalam mesbah keluarga dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati.